di hari yang kedua ini nanti kalian akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu pemateri yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara, Ibu Maya, yaitu mengenai tentang yang pertama untuk profil jurusan teknik mesin. Di sini kalian bisa melihat untuk jurusan teknik mesin di SMA Kemayoran Jakarta seperti apa, kemudian kurikulum yang digunakan di jurusan teknik mesin, mata pelajarannya apa saja, nanti bisa kalian saksikan. Kemudian akan dilanjut dengan pendidikan karakter dan tertib, ya ini yang berlaku di SMK Kemala Garuda Jakarta. Kalian sebagai calon siswa, peserta didik harus mengetahui tata tertib apa saja yang nantinya harus kalian taati dan patuhi selama menjadi siswa di SMK Kemala Garuda Jakarta, ya, agar tidak menimbulkan permasalahan selama perjalanan kalian menjadi siswa-siswi SMK Kemala Garuda Jakarta. Kemudian yang kedua nanti akan dilanjut dengan kurikulum 2013 dan belajar efektif, ya. Kurikulum kita sudah menganut kurikulum 2013 yang revisi, ya, di mana kalian untuk yang kelas 10 jumlah mapelnya atau jumlah jam per mapelnya itu adalah sebanyak 46 jam dengan hari efektif belajar kalian Senin sampai dengan hari Jumat. Tapi selama PJJ ini, selama belajar daring ini di masa pandemi COVID-19, kalian akan belajar dari jarak jauh atau dari rumah, nanti menggunakan aplikasi, baik itu ada Google Form maupun Google Classroom atau aplikasi-aplikasi lainnya yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di SMK Kemala Garuda Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan mental agama. Nah, di sini selain tentang pembelajaran yang umum, juga kalian harus mengetahui pendidikan mental dan karakter yang sesuai dengan agama yang kalian anut masing-masing, supaya semuanya bisa berjalan beriringan antara ilmu duniawi dengan ilmu keagamaan. Terakhir nanti akan ditutup dengan materi tentang pendidikan bela negara atau kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini sangat penting sekali, ya, bagi kalian, mengingat seperti patah yang disampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Nah, di sini juga kalian harus mengetahui, ya, bagaimana sejarah bangsa kita bisa dari mulai masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan sampai dengan sekarang, itu nanti kalian pelajari di sini. Kami harap kalian dapat menerima dan memahami seluruh materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri hari ini, ya, dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya juga, ya, tepat waktu, agar, ya, yang tadi kami sampaikan, ya, kalian masih di sini sifatnya masih calon peserta didik, ya, masih ada beberapa persen yang belum terpenuhi, ya, salah satunya adalah mengikuti kegiatan MPLS virtual ini. Ya. Selain kemarin juga kalian sudah mengikuti, kalian sudah mengetahui profil sekolah SMK Kemala Garuda Jakarta, ya, mulai dari kemarin sudah kalian lihat, mulai dari pintu gerbang sampai ke dalam. Nanti walaupun kalian belajar PJJ dari rumah, kalian juga harus mengetahui posisi-posisi ruangan ada di mana, ya. Kalian masuk setelah pintu gerbang itu ada ruang siapa, itu udah harus kalian ketahui, ya. Jangan sampai kalian ketika nanti disuruh ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan apapun, kalian tidak mengetahui ruangan-ruangannya ada di mana. Ya, kemudian juga sudah mengenalkan Bapak Ibu guru, ya, sudah dikenalkan semua. Ya, mungkin nanti secara intensif lagi akan kalian lakukan ketika proses KBM pembelajaran sudah berlangsung. Ya, kemudian juga kalian sudah melihat untuk jurusan teknik listrik, ya, di situ sudah kalian melihat mulai dari kurikulumnya, kemudian materi-materi pembelajarannya, kemudian kondisi bengkelnya. Nah, ini juga nanti akan kalian saksikan juga untuk yang jurusan mesin dan besok untuk yang jurusan teknik otomotif. Ya, mungkin itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan MPLS ini sampai dengan hari ketiga esok. Tetap jaga kesehatan kalian, ya, tetap di rumah saja, dan ingat protokol kesehatan harus tetap terjaga. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Oke. Peserta MPLS menginjak acara berikutnya, yaitu pengenalan teknik pemesinan. Silakan kepada para peserta untuk menyimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMK Kamala Bayangkari, khususnya jurusan Teknik Mesin. Nah, di sini saya sebagai ketua jurusan Raji Mulia. Nah, ini menjelaskan yang pertama mengenai program keahlian. Program keahlian di jurusan itu adalah Teknik Mesin. Yang kedua untuk kompetensi keahlian itu adalah Teknik Pemesinan. Nah, yang ketiga visi misi jurusan Teknik Mesin di SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang visi di SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta. Visinya adalah menjadi tenaga yang terampil dan unggul, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Sedangkan untuk misinya, satu, itu untuk meningkatkan disiplin yang tinggi, tangguh, serta sopan dan santun sebagai faktor unggulan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi yang profesional melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran dengan proaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri yang saling menguntungkan. Berikutnya, saya ingin menjelaskan mengenai struktur organisasi Teknik Mesin yang ada di SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta. Ketua jurusan saya sendiri, Muraji Mulia. Untuk wakil ketua jurusan adalah Fajar Kusuma. Sekretaris Sri Rahayu. Untuk kasih pemesinan bubut Hadi Setioko. Kasih CNC itu adalah Fabian. Dan yang terakhir kasih pengelasan Muhammad El Bagas. Tata tertib yang ada di bengkel jurusan Teknik Mesin. Yang pertama, peserta praktek wajib mentaati tata tertib yang berlaku di ruang praktek. Yang kedua, peserta hadir 10 menit sebelum praktek dimulai. Yang ketiga, peserta terlambat secepatnya melapor ke pembimbing masing-masing setelah mendapatkan surat izin masuk. Yang keempat, peserta tidak hadir wajib memberitahukan kepada pembimbing melalui telepon terlebih dahulu, kemudian surat keterangan resmi menyusul. Kelima, peserta praktek wajib memakai wearpad dan sepatu kerja. 6. Peserta boleh menggunakan HP hanya pada saat jam istirahat atau seizin pembimbing. 7. Peserta dilarang meninggalkan ruang praktek tanpa seizin pembimbing selama praktek berlangsung. 8. Peserta wajib berlaku sopan dan menjaga etika, serta dilarang bercanda saat jam kerja. 9. Peserta dilarang membawa dan menggunakan aset praktek untuk kepentingan pribadi. 10. Peserta tidak boleh mengoperasikan alat-alat atau mesin-mesin yang bukan menjadi tugasnya. 11. Peserta wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan keamanan alat dan bahan praktek. Ke-12, sanksi pelanggaran tata tertib. Pertama, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemutusan praktek, dan terakhir itu mengganti kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan eskul yang ada di jurusan Teknik Mesin SMK Kamala Bayangkari 1 Jakarta. Yang pertama itu ada eskul pengelasan, yang kedua itu ada eskul CNC. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teknik mesin kelas 10 yang kalian pelajari itu ada 3. Ada gambar teknik, ada pekerjaan dasar teknik mesin, ada dasar perancangan teknik mesin. Di gambar teknik apa aja yang kalian pelajari? Di gambar teknik itu kalian belajar menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Gambarnya itu gambar apa? Itu gambar job atau gambar benda kerja yang akan kalian kerjakan di pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi itu berkesinambungan. Nah, di pekerjaan dasar teknik mesin itu praktek. Prakteknya itu apa? Di kelas 10 ada praktek perkakas tangan. Menggunakan perkakas tangan itu menggunakan alat-alat yang dioperasikan dengan tangan. Lalu ada mengelas atau pengelasan, ada juga menggerinda menggunakan gerinda tangan, dan juga ada melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin bor meja. Nah, ada juga dasar perancangan teknik mesin. Nah, itu apa? Itu mata pelajaran teori. Jadi saat kalian melakukan pekerjaan dasar, kalian juga mempelajari dasar perancangan. Itu berkesinambungan. Jadi ada teori, ada praktek. Nah, di sini saya mencontohkan pembuatan praktek PDTM. Ini ada palu, dirangkai dari 2 benda kerja, yang satu tangkai dan kepala palu. Ini dikerjakan selama 1 semester, nanti akan diajarkan oleh guru praktek kalian. Di kelas 11 yang kalian pelajari apa aja? Yang pertama ada gambar teknik manufaktur, ada teori teknik pemesinan bubut, ada teori teknik pemesinan fresh, dan ada teori CNC. Itu semua teori. Jadi teori yang mempelajari tentang gambar. Nanti kan tadi yang di kelas 1 ada gambar teknik. Nah, di kelas 2 itu gambar teknik manufaktur. Gambar teknik itu kalian menggambar secara manual. Gambar teknik manufaktur itu kalian menggambar menggunakan software. Namanya ada AutoCAD, ada Inventor. Ada juga praktek mesin dasar. Nah, praktek mesin dasar itu apa? Praktek mesin dasar itu praktek mengoperasikan mesin bubut, mesin fresh, dan juga mesin CNC. Nah, jadi tadi kan teori, ada teori bubut, ada teori fresh, ada teori CNC. Nah, prakteknya 3 mata pelajaran itu kalian praktekkan menggunakan mesin yang ada di sini. Dan berikut contoh untuk praktek di praktek mesin dasar. Ini ada 1 buah benda kerja yang dirangkai dari 2 benda, yang satu itu kepala dan yang satu lagi kaki. Nah, ini dibuat melalui proses pemesinan bubut. Nah, dirangkai jadi 1. Ini benda kerja untuk job kelas 2, namanya catur. Ya. Nah, di kelas 3 apa aja mata pelajaran yang kalian pelajari? Yang pertama ada GTM lagi. Nah, jadi ada GTM di kelas 2, ada gambar teknik manufaktur di kelas 2, ada gambar teknik manufaktur di kelas 3. Ya, itu berkelanjutan pembelajarannya. Lalu ada teori yang sama, bubut, fresh, CNC, dan tambahannya adalah gerinda. Jadi otomatis untuk prakteknya di praktek mesin lanjut itu ditambah juga dengan praktek gerinda. Jadi ada praktek bubut, ada praktek fresh, ada praktek CNC, dan ada praktek gerinda. Dan berikut benda kerja atau hasil pekerjaan yang dilakukan di kelas 3. Ini adalah handle pemutar. Handle pemutar ini dikerjakan melalui mesin bubut dan ini kompleks. Ada pemesinan ulir untuk alur, tirus, permukaan rata, melubangi. Nah, itu semua mata pelajaran yang nantinya akan kalian pelajari di teknik mesin ini. Oke, untuk masalah itu sebenarnya simpel. Intinya itu dari diri kalian masing-masing. Itu kalian tuh saat pelajaran teori maupun saat pelajaran praktek, satu kuncinya kalian itu harus konsentrasi. Kenapa? Apa yang saya sampaikan atau guru lain sampaikan di teori itu langsung diterapkan di praktek. Ya, jadi kalau di teori kalian mengikuti pembelajaran atau instruksi dari guru dengan baik, di praktek kalian otomatis pasti bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job atau sesuai dengan arahan saat di teori. Nah, otomatis saat pekerjaan kalian sudah kuasai, kalian pasti akan bisa mengerjakan baik soal ataupun
baik jenis pekerjaan yang harus dilakukan tuh pasti kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan akan mendapatkan nilai yang baik juga. Kalian lulus dari sini setelah 3 tahun bersekolah di sini, kalian ada 3 opsi. Kalian bisa membuka usaha mungkin, kalian bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, atau kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang menerima lulusan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari Setiarini, biasa dipanggil Bu Sari atau Miss Sari. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan tata tertib sekolah. Oke, yang akan dibahas antara lain itu ada pengertian pendidikan karakter, dimensi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter, tata tertib sekolah. Apa itu pendidikan karakter? Pengertian pendidikan karakter. Di sini bisa dilihat itu arti pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Pengertian karakter merupakan watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Dimensi pendidikan karakter. Yang pertama adalah olah hati atau etik. Merupakan individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Dalam dimensi ini diharapkan para peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, kalian harus belajar dan memahami ilmu agama dengan baik. Karena ilmu agama merupakan fondasi utama untuk membentuk kepribadian kalian yang berakhlak mulia. Berikutnya adalah olah pikir atau literasi. Merupakan individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran. Dimensi ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan memotivasi peserta didik untuk menjadi pembelajar yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kalian, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Berikutnya adalah olah rasa atau estetik. Merupakan individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Melalui dimensi ini, siswa akan belajar menemukan sisi estetik dalam dirinya, baik yang berkaitan dalam bidang seni, kebudayaan, dan moral. Yang terakhir adalah olahraga atau kinestetik. Merupakan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Hal ini bisa terwujud secara maksimal jika peserta didik memiliki raga yang sehat. Lalu ada 9 pilar nilai-nilai karakter. Yang pertama, religius, atau karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Maksudnya di sini adalah mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptaannya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa.
serta menyayangi, menjaga, memelihara, dan seluruh isinya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Yang kedua itu adalah toleransi. Untuk toleransi, diwujudkan dengan bersikap menghargai perbedaan latar belakang, suku, ras, agama, dan budaya, menghormati keyakinan, agama, dan tempat beribadah orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak merasa yang paling benar dan baik. Berikutnya, rendah hati. Baik dan rendah hati diwujudkan dengan perilaku yang menghargai, senang menolong, selalu berbuat dan menebar kebaikan, minta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman dan tidak membanggakan diri. Percaya diri dan kerja keras. Percaya diri diwujudkan dengan kemampuan untuk memimpin, berkompetensi secara sehat, berani untuk tampil dan berekspresi secara positif. Bekerja keras merupakan rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat berjuang dan bertahan untuk mencapai tujuan. Lalu ada hormat dan santun. Sopan santun dengan membiasakan dengan ucapan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin setiap melakukan aktivitas yang relevan dengan kata-kata tersebut dan diucapkan dengan sopan. Hormat dan patuh diwujudkan dengan bersikap hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, dan usia, serta patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku. Suka menolong dan gotong royong. Suka menolong yang diwujudkan untuk bersikap suka menolong siapapun, berbagi dalam bentuk apapun bagi yang memerlukan. Tidak terbatas harta, mendahulukan dan memberikan fasilitas atau kenyamanan kepada yang membutuhkan seperti orang tua, orang yang sudah renta, ibu hamil, dan ibu-ibu yang membawa anak kecil di tempat fasilitas umum, seperti ketika di kereta, bis, dan sebagainya. Kerjasama atau gotong royong diwujudkan dengan sikap yang terbuka untuk berbagi tugas, berbagi peran, saling mendukung dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada kemandirian dan bertanggung jawab. Kemandirian yang diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Jujur. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahan jika terbukti berbuat salah. Amanah atau dapat dipercaya diwujudkan dengan sikap menepati janji, menyampaikan pesan ataupun titipan kepada yang berhak secara benar dan bertanggung jawab. Kepemimpinan dan keadilan. Pemimpin yang baik dan adil diwujudkan dengan kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi, berbuat baik, dan mengajak untuk kebaikan dan mengayomi. Bersikap sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk tampil dan berperan, terbuka untuk kerjasama dan berbagi atas keberhasilan bersama. Lalu apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik?
Dampaknya adalah adanya penurunan drastis pada perilaku negatif peserta didik yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib di SMK Kemala Bayangkari 1, Jakarta. Di sini ada beberapa kewajiban yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah pakaian seragam. Untuk pakaian seragam, adalah menggunakan baju atau kemeja warna putih, celana atau rok warna abu-abu. Lalu ada seragam pramuka, batik Nusantara, dan baju koko. Sepatu berwarna hitam dengan memakai kaos kaki warna putih. Semua seragam ini wajib dipakai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk seragam praktik dan seragam olahraga wajib digunakan ketika mata pelajaran praktik dan olahraga itu dilaksanakan. Berikutnya adalah kehadiran siswa. Kegiatan KBM dimulai pukul 6.30. Siswa wajib datang 15 menit atau ada sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Siswa yang terlambat diberikan toleransi lebih dari 15 menit wajib untuk dinampingi orang tua. Jika siswa sakit, harus membuat atau meminta surat dokter, dan jika siswa itu izin, maka harus membuat surat izin secara tertulis dan diserahkan ke sekolah. Poin ketiga ada kebersihan atau 7K. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan kekeluargaan, dan kerindangan di lingkungan sekolah, khususnya di dalam dan di sekitar kelasnya masing-masing. Lalu ada kegiatan belajar mengajar. Siswa wajib berlaku tertib dan sopan pada waktu menerima pelajaran. Jika guru berhalangan datang mengajar, maka siswa tetap tinggal dalam kelas dan ketua kelas melapor kepada guru piket. Siswa wajib mengikuti semua pelajaran, termasuk mengikuti ulangan harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Lalu siswa juga wajib mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru mapel yang bersangkutan. Jika siswa tidak mengikuti ulangan harian atau ulangan umum, wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk meminta ulangan susulan. Yang keempat, berikutnya ada kewajiban administrasi. Siswa wajib melunasi uang SPP setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10. Ya, jadi diusahakan untuk membayar SPP itu paling lambat tanggal 10 di setiap bulannya. Lalu ada kewajiban yang lain seperti mengikuti upacara bendera dengan seragam lengkap, menepati dan melaksanakan janji siswa SMA Kemala Bayangkari 1. Adapun larangan-larangan yang harus kalian ketahui, yang pertama, dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran, kecuali alasan tertentu dengan izin dari kepala sekolah dan guru piket. Jadi jika kalian ingin meninggalkan sekolah selama jam pelajaran, misalkan ada urusan yang mendesak, orang tua harus menjemput kalian ke sekolah. Jadi kalian tidak bisa izin keluar dari sekolah tanpa ada orang tua ataupun keluarga yang menjemput kalian.
Lalu dilarang membawa dan merokok di dalam ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dilarang berkelahi antara sama teman, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan dilarang bermusuhan dengan sekolah lain. Dilarang membawa buku-buku, majalah, ataupun barang-barang yang bersifat asusila. Dilarang membawa, menggunakan, mengedarkan obat-obat terlarang seperti minuman keras, ganja, pil KB, dan lain-lain. Dilarang membawa senjata tajam ataupun senjata api. Dilarang merayakan ulang tahun dalam bentuk apapun di sekolah. Dilarang bergerombol baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi ketika nanti memang sudah waktunya pulang, kalian pulang ke rumah masing-masing tanpa bergerombol di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dilarang mencoret-coret, membuat kotor atau merusak bangunan maupun fasilitas sekolah dan fasilitas umum. Jadi diperhatikan bahwa kalian dilarang mencoret-coret, ya, apalagi yang di tembok kelas, ya, itu sangat-sangat tidak boleh. Lalu dilarang meloncat pagar dan jendela sekolah, dilarang melakukan permainan yang bersifat perjudian dan sejenisnya di dalam maupun di lingkungan sekolah. Jadi tidak boleh ya melakukan permainan yang bersifat perjudian dalam bentuk taruhan ya yang menggunakan uang. Mestinya itu tidak diperbolehkan. Dilarang jajan pada jam-jam pelajaran. Jadi ketika jam pelajaran kalian dilarang untuk ke kantin untuk jajan. Ya. Dilarang berada dalam kelas pada saat istirahat. Siswa dilarang berambut gondrong dan memakai gelang, anting, cincin, atau benda-benda jenisnya. Jadi kalian menyimpan semua gelang, cincin, anting yang bisa kalian pakai ketika sudah sampai di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, ada pun sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika kalian melanggar semua tata tertib sekolah ini. Sanksi yang diberikan itu antara lain berupa teguran secara lisan. Ya. Jadi biasanya wali kelas akan melakukan teguran lisan secara lisan kepada kalian ketika kalian melanggar salah satu dari tata tertib sekolah ini. Lalu setelah itu, jika kalian masih melanggar, maka akan ada sanksi berupa tertulis antara wali kelas dan juga siswa. Ya. Dan jika masih kalian melanggar lagi, maka akan ada perjanjian lagi antara wali kelas, siswa, dan orang tua. Ya. Dan kalian akan membuat surat perjanjian. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua, yaitu kurikulum 2013 dan belajar efektif yang akan disampaikan oleh Pak Didin Komarudin, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Komarudin. Biasa siswa atau siswi seni memanggil dengan Pak Didin. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran kurikulum 2013 di masa pandemik. Saya yakin kalian waktu SMP sudah mempelajari tentang kurikulum 2013. Pertama, aspek yang saya sampaikan itu kurikulum 2013, pembelajaran daring,
blended learning. Yang terakhir, belajar efektif. Kurikulum 2013 merupakan atau memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapat, peserta didik akan menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Saya yakin waktu SMP kalian sudah mendengar tentang kurikulum 2013, tentang apa aja sih aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Kurikulum 13 itu mempunyai aspek seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Aspek apa aja sih penilaian sikap? Penilaian sikap itu penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses belajar. Tapi tidak mungkin ketika belajar online, guru akan melihat sikap kalian. Dengan apa cara Bapak Ibu guru menilai sikap kalian? Seperti contoh, seperti kalian pada saat Zoom. Mengikuti Zoom, kalian mematikan kamera. Itu adalah sikap atau perilaku yang kurang baik. Sama saja kalian tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan materi, atau menyalakan mikrofon dengan kalian berbisik-bisik sehingga guru tersebut mendengarkan, kan? Itu membuat sikap kalian menjadi minus atau jelek. Dari situlah guru bisa menilai mana sikap yang baik, siswa yang baik atau siswa yang kurang baik. Untuk pengetahuan itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Ini sangat jelas untuk pengetahuan, guru memberikan penilaian itu dari contoh ketika guru memberikan pertanyaan di Google Meet atau di Zoom, siswa menjawab. Nah, itulah yang dinilai oleh guru. Pengetahuan, ini sudah jelas. Kalau dari segi keterampilan, pengerjaan soal, pengerjaan proyek, membuat teks, dan membuat soal lisan. Nah, contoh proyek, atau membuat teks bahasa Indonesia, atau membuat karangan, atau bikin proposal. Tuh. Contoh, saya sendiri guru seni budaya. Saya akan memberikan tugas berupa keterampilan, misalnya keterampilan membuat sketsa, bahkan sampai keterampilan membuat lukisan. Jadi seni rupa, kalau seni musik, kalian bisa bermain musik seperti gitar, drum, piano, atau yang lainnya. Itu jelas, untuk di keterampilan, untuk siswa SMK itu sangat diutamakan. Kita akan masuk ke apa itu pembelajaran daring. Daring itu anak sekarang lebih kenal dengan kata online ya. Daring itu jika bahasa Indonesianya itu emang daring. Pembelajaran daring itu pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik dapat
belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dapat berinteraksi dengan guru seperti menggunakan video call atau live chatting, forum chatting, atau messenger. Contohnya gini, kalian ketika tidak ada di rumah, ketika kalian membawa handphone, kalian bisa belajar mulai daring, kalian di depan rumah atau di taman, itu bisa langsung mengerjakan itu tanpa ada batas atau ruang. Kalau waktu biasa aja di sini diterapkan mulai dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 12. Itu tergantung setiap guru memberikan waktunya itu. Apa itu blended learning? Blended learning itu penggabungan antara pembelajaran tatap muka, luring, face-to-face learning, online learning, atau dengan belajar dalam jaringan daring, baik dari cara penyampaian hingga gaya pembelajaran. Sehingga kombinasi pembelajaran yang tercipta tetap menekankan interaksi sosial, tapi tidak meninggalkan aspek teknologi. Seperti ada luring itu tidak menggunakan jaring internet, contohnya televisi, radio, atau guru yang memberikan modul belajar mandiri, lembar kerja, bahan ajar cetak, atau alat peraga media belajar dari berada di lingkungan sekitar. Daring atau online itu biasanya menggunakan dawai atau jaringan internet, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menggunakan LMS, Learning Management System. Kita masuk ke terpadu atau blended learning. Itu menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, jadikan interaksi dengan guru secara luring atau daring, menerapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran. Terlain asinkron pembelajaran itu siswa dengan guru secara serentak mengadakan Zoom atau dengan waktu yang telah disepakati. Misalnya, sepakati waktu jam berapa, ya, siswa semua serentak mengikuti. Sedangkan sesi asinkron pembelajaran, di mana siswa melakukan tugas secara mandiri dengan pilihan dan waktu yang telah ditentukan. Biasanya mandiri dan ditentukan oleh gurunya masing-masing. Seperti itu, adapun belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan mutu kualitas yang baik. Dapat memberikan perubahan perilaku terhadap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Adapun berbagai tip-tip belajar yang baik dan benar. Seperti kalian belajar kelompok, belajar membuat catatan pelajaran, membuat perencanaan atau planning gimana caranya belajar yang baik. Belajar dengan serius dan tekun, menjadi aktif, bertanya pada saat di tatap muka ataupun Zoom. Disiplin dalam belajar. Mendengarkan atau menjelaskan guru dengan baik, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ini tolong dicatat, jangan sampai kalian setelah
guru menjelaskan, kalian tidak mempelajari kembali sehingga pada waktu mengulang pelajaran tersebut kalian sudah lupa kembali. Ini yang perlu dihindari, sikap tidak jujur. Kalau dalam bahasa online, guru tidak tahu ketika ulangan atau latihan kamu jujur atau tidak. Nah, yang bisa menilai kamu jujur tidak itu diri kamu sendiri. Hindari belajar berlebihan. Belajar berlebihan pun tidak baik. Dan kamu perlu hiburan atau perlu refreshing. Kamu bisa mengatur waktu istirahat yang cukup, ya kan, mengatur jadwal untuk belajar yang minimal 1 sampai 3 jam untuk belajar. Untuk yang terakhir itu kita diisi dengan lebih baik dengan diisi dengan rohani atau jasmani dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disenangi seperti contoh olahraga. Di sini ada basket, voli, tenis meja dan lain-lain. Terus kalau ada seni musik, seni mural. Untuk rohaninya ada belajar mengaji, hadroh, itu kalian bisa pilih salah satu dari ekstrakurikuler tersebut. Bahkan boleh mengambil ekstrakurikuler tersebut semuanya, asal mengatur waktunya dengan baik. Mungkin baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran kurikulum 2013 di masa pandemik. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Bapak Didin Komarudin, SPD, mengenai materi pembinaan mental agama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di materi pembinaan mental agama di sekolah. Sebelumnya kita telah membahas pembelajaran kurikulum 2013 di masa pandemik. Baik, pada dasarnya kalian sudah belajar agama itu dari sejak kecil, atau bahkan nggak hanya di SMK ini, udah dari SD, bahkan dari TK ya, TK, SD, SMP sudah belajar agama. Mengapa agama itu penting? Karena pendidikan agama adalah unsur terpenting yang dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik, sederhana, terdapat dalam agama. Karena di dalam agama nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Yakni yang harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kepribadian anak sampai saat dewasa. Apa sih kepribadian anak? Dari kecil sampai dewasa itu berbeda-beda. Kita berbicara tentang pendidikan agama. Ketika berbeda-beda, itu yang sewajar karena setiap orang tua atau setiap ayah ibu mengajarkan agama kepada anaknya itu pasti dengan metode atau dengan pendekatan yang berbeda untuk agama, sehingga ya kepribadian anak-anak akan terlihat berbeda.
Aspek apa yang ditinjau dari ide atau mental grow pada usia remaja? Kita bisa lihat dari mulai munculnya kritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan. Biasanya anak seusia dewasa itu mempunyai sifat apatis atau tidak peduli, bahkan akan menurunnya sifat keagamaannya. Yang kritis, yang maksud muncul kejenuhan atau kebosanan terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya motivasi atau mendalami agama secara intens. Lebih banyak menggunakan waktu untuk menonton, main game, bahkan jalan-jalan ke mall, dan lain-lain. Tapi diambil contoh aja, ketika ada suatu kegiatan agama, misalnya pengajian, ada salah satu teman mengajak untuk pergi menongkrong. Pasti siswa tersebut akan lebih memilih untuk nongkrong dibanding mengikuti acara keagamaan. Itu tidak bisa dipungkiri anak zaman sekarang. Bagaimana solusi permasalahan tadi? Agama bukan hanya sekedar memiliki agama. Ketika kita ditanya agamanya apa, kita jawab Islam, tapi kita tidak memiliki, kita hanya sebatas kalau anak zaman sekarang bilang Islam KTP. Agama sebagai kebutuhan dalam hidup yang dapat mengatur seluruh kehidupan seseorang. Dan agama pun mempunyai dalam artian ibadah. Setiap agama seperti Islam, Kristen pun dibagi dua, Kristen Protestan dan Katolik. Sedangkan sama Buddha, Hindu, dan sekarang ada agama Konghucu. Mereka mempunyai ibadah yang berbeda-beda. Ibadah itu apa sih? Ibadah merupakan perwujudan sikap penghayatan iman yang sama pentingnya atau lebih penting dari main game. Dari kesimpulan tersebut, pendidikan agama bukan berbicara apa yang haram atau tidak haram, teori saja, melainkan meyakini pada kebutuhan yang dapat dipahami, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang yang kasus di sekolah mengambil bolpen atau pensil temannya, maka itu berbicara itu dosa atau apa? Bukan seperti itu, karena agama itu yang dibicarakan di sini hanya keyakinan, kebutuhan memahami, kedar rasa tanggung jawab. Suatu saat kan akan dihisab apa di akhirat, ya insya Allah itu kan. Bahkan pendidikan agama bukan hanya sekedar tahu, tapi lebih pada bagaimana penghayatan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran, kita nggak hanya sekedar membaca, tapi tahu arti dari apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin baik materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan kembali oleh Pak Didin Komarudin, SPD. Baik, untuk pertemuan hari ini akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara.
Adapun yang akan dibahas itu tentang nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Apa sih yang dimaksud dengan berbangsa dan bernegara? Definisi dari kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan anugerah di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara? Salah satu indikator mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, hutan lahan pertanian maupun tambang dan lain-lain. Ini perlu digarisbawahi untuk anak laki-laki, untuk perkelahian antar pelajar atau tawuran antar sekolah itu harus digarisbawahi benar-benar. Adapun apa itu bela negara? Bela negara merupakan kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri bermasyarakat. Upaya negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam berbela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Adapun nilai-nilai bela negara dapat menerapkan kehidupan bermasyarakat. Tuh, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, berpancasila, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan berbela negara. Ini ada sifat patriotisme. Sifat apakah patriotisme itu? Pengertian dari patriotisme itu sendiri pengertian dari nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Dan nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sederajat. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Salah satunya mengembangkan persamaan antara suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Adapun hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme, di antaranya sukuisme, yaitu menganggap bahwa suku sendiri itu paling baik. Itu jelas tidak baik. Chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri itu paling unggul. Dan ini yang ketiga, ekstremisme, udah jelas ini, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan bersenjata. 4. Provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Adapun
Patriotisme itu adalah, dia berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Sikap patriotisme adalah sikap yang sudi berkorban, segala-segalanya termasuk nyawa sekalipun untuk dipertahankan dan di kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme itu cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan, sosial lingkungan, memelihara kerukunan antara sama warga, dan dalam kehidupan berbangsa itu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijaksanaan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak ada main hakim sendiri, itu dapat menjaga kelestarian lingkungan. Baik, saja yang bisa saya sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri, yaitu Bapak Didin Komarudin dan Ibu Sari. Berikutnya, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Oke. Saya hitung, beri senyuman yang manis. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya, kedua. 1, 2, 3. Harap para peserta mengaktifkan kameranya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide berikutnya, kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Berikutnya slide ke-10. 1, 2, 3. Berikutnya slide ke-11. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi esok hari di kegiatan MPLS terakhir, yaitu di hari ketiga.
Sekian, mari kita tutup acara MPLS hari ini, tahun pelajaran 2021-2022 dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.